Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misi Tiffany Novrencia Sinaga dengan NRP 5026231014 dari kelas A Sistem Informasi 2023. Di video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman tentang HTTP dan HTML. Apakah kalian pernah berpikir bahwa pemain game online bisa terhubung dengan teman-temannya? Dan internet ini sangat mengubah bagaimana orang-orang berinteraksi dan terhubung. Tapi, apakah itu bekerja? Dan bagaimana komputer dari seluruh dunia benar-benar bisa berkomunikasi satu sama lain? Mari kita lihat web pertama. Kita akan membuka browser dan aplikasi yang kita akan gunakan untuk mengakses halaman web. Selanjutnya, kita mengetikkan alamat web atau URL, yang merupakan singkatan dari Uniform Resource Locator dari situs web yang ingin kita kunjungi seperti tumblr.com atau detik.com. Bagaimana sebenarnya browser web yang kita gunakan sehari-hari bekerja? Jadi, mungkin bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya terjadi ketika kita mengetikkan alamat ke browser web dan kemudian mengetikkan enter? Jadi, pada saat itu, komputer akan berkomunikasi dengan komputer lain yang disebut server, yang biasanya berjarak ribuan mil, dan dalam hitungan milidetik komputer kita akan meminta server tersebut untuk membuat situs web. Dan server tersebut mulai berkomunikasi kembali ke komputer Anda dalam bahasa yang disebut HTTP. Dan HTTP ini adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, di mana kita dapat menganggapnya sebagai bahasa yang digunakan satu komputer untuk meminta dokumen pada komputer lain, yang dimana sebenarnya itu cukup mudah. Jika kita ingin mencegat percakapan antara komputer dan server web di internet, itu adalah sebagian besar terdiri dari sesuatu yang disebut permintaan atau GET. Jika kita mencoba masuk ke tumblr.com dan membuat halaman login, yang Anda lakukan hanyalah mengirimkan permintaan GET dan server Tumblr yang bertuliskan GET atau login. Dan itu memberitahu server Tumblr bahwa Anda ingin semua kode HTML untuk halaman login Tumblr. Lalu, teks halaman web disertakan langsung dalam HTML. Namun bagian lain seperti gambar atau video adalah file terpisah dengan URL-nya sendiri. Yang perlu diminta, browser mengirimkan permintaan HTTP ini terpisah untuk masing-masing halaman dan menampilkannya saat mereka tiba. Jika halaman web memiliki banyak gambar berbeda, masing-masing gambar menyebabkan permintaan HTTP terpisah dan halaman dimuat lebih lambat. Terkadang, jika kita ingin menjelajahi web, kita tidak hanya meminta halaman dengan permintaan GET. Terkadang, kita mengirim informasi seperti kita mengisi formulir atau mengetikkan query penelusuran. Browser kita mengirimkan informasi ini ke dalam teks biasa ke server web menggunakan permintaan HTTP POST. Katakanlah kita masuk ke Tumblr. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuat permintaan POST, yaitu post ke halaman login Tumblr yang memiliki beberapa data terlampir di dalamnya. Lalu, perlu kita tahu, internet adalah jaringan terbuka yang memungkinkan hacker atau peretas mengakses informasi pribadi melalui koneksi teks biasa. Untuk menjaga hal ini, situs web menggunakan protokol SSL dan TLS untuk memastikan komunikasi yang aman antar browser web. SSL dan TLS aktif ketika kunci muncul di sebelah HTTPS, memastikan permintaan HTTP terlindungi. Ketika sebuah situs web meminta koneksi aman, situs tersebut memberikan sertifikat digital. Lalu, sifat-sifat internet yang terbuka ini memungkinkan hacker mengakses informasi pribadi melalui koneksi teks biasa. Situs web yang aman menggunakan Secure Socket Layer atau SSL dan Transport Layer Security TLS untuk melindungi komunikasi dari pengintaian atau gangguan, di mana SSL dan TLS ini aktif ketika kunci muncul di bilah alamat browser di sebelah HTTPS. Lalu kita masuk ke bab Encryption and Public Keys.
Internet adalah sistem terbuka dan publik, namun tetap bertukar data seperti nomor kartu kredit, informasi bank, kata sandi, maupun email. Enkripsi sendiri ini adalah proses yang menjaga kerahasiaan informasi pribadi ini dengan mengacak atau mengubah pesan untuk menyembunyikan teks aslinya. Deskripsi ini adalah proses menguraikan pesan agar dapat dibaca, di mana pesan ini dinamakan Caesar Cipher, dinamai oleh Julius Caesar, di mana salah satu metode enkripsi pertama yang terkenal. Ini adalah algoritma yang mengganti setiap huruf dalam pesan asli dengan huruf lain dalam jumlah tertentu di bawah alfabet yang dikenal sebagai kunci. Hal ini bertujuan memungkinkan membaca untuk membuka pesan rahasia. Namun, Caesar Cipher memiliki masalah besar. Siapapun dapat dengan mudah memecahkan atau memecahkan pesan terenkripsi tersebut dengan mencoba setiap kunci yang ada. Dalam alfabet Inggris hanya ada 26 huruf, jadi mencoba 26 kemungkinan tombol akan memakan waktu paling lama 1 jam. Untuk membuatnya lebih sulit, menggeser tiap huruf dengan jumlah yang berbeda. Misalnya, 10 digit akan lebih sulit. Dengan menggunakan enkripsi 10 digit, mungkin terdapat 10 miliar kemungkinan solusi kunci. Dan jumlah ini lebih banyak daripada yang dapat dipecahkan oleh manusia manapun. Namun, rata-rata komputer saat ini membutuhkan beberapa detik untuk mencoba 10 miliar kemungkinan. Misalnya, jika pesan asli Anda hello, maka menggunakan algoritma Caesar Cipher dengan 5 kunci. Pesan terenkripsi akan menjadi seperti ini. Untuk mendeskripsi pesan, penerima cukup menggunakan kunci untuk mengembalikan proses. Tapi, ada masalah besar dengan Caesar Cipher, di mana siapapun dapat dengan mudah memecahkan atau menghancurkan pesan terenkripsi ini dengan mencoba setiap kunci yang mungkin saja bisa dipakai. Di mana mengenkripsi pesan di dunia modern adalah alat komunikasi utama yang menjadi sangat sulit. Untuk membuat enkripsi lebih aman, dapat dilakukan pergeseran setiap huruf dengan jumlah yang berbeda. Namun, rata-rata komputer hanya bisa beberapa detik untuk mencoba 10 miliar kemungkinan solusi utama. Komunikasi aman saat ini menggunakan kunci 256 bit, yang berarti komputer orang jahat harus mencoba berbagai opsi yang memungkinkan hingga mereka menemukan kunci dan memecahkan setiap pesannya. Bahkan dengan 100.000 superkomputer yang mencoba 1 juta miliar kunci setiap detiknya, diperlukan triliunan tahun untuk memecahkan satu pesan terlindungi dengan enkripsi 256 bit. Ada juga yang dinamakan kunci simetris, yaitu kunci publik yang dapat dipertukarkan dengan siapapun, memungkinkan pertukaran pesan yang aman tanpa memerlukan kunci pribadi. Hal ini memungkinkan orang untuk mengirimkan pesan aman tanpa perlu menyetujui kunci pribadi. Kriptografi kunci publik adalah dasar dari pengiriman pesan yang aman di internet, termasuk protokol keamanan SSL dan TLS. Ini digunakan oleh komputer ketika mereka melihat kunci atau HTTPS-nya di bilah alamatnya, memastikan pertukaran data secara aman dengan situs web. Jadi, semakin banyak orang menggunakan internet, kebutuhan akan transmisi data yang aman semakin meningkat. Lalu kita masuk ke bab cybersecurity dan crime. Kejahatan dunia maya menyebabkan masalah yang signifikan bagi masyarakat, termasuk masalah pribadi, keuangan, dan keamanan nasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ratusan juta nomor kartu kredit, nomor jaminan, catatan lain kejahatan, serta drone udara tak berawak telah dicuri, dibobol, atau dibaca. Kejahatan ini seringkali dilakukan dengan mengeksploitasi kerentanan pada perangkat keras dan perangkat lunak atau keputusan yang tidak sengaja yang dibuat oleh user. Kejahatan di dunia maya terjadi melalui virus perangkat lunak, serangan penolakan layanan, dan juga penipuan phishing. Dalam biologi dan kehidupan, virus adalah organisme yang menyebar melalui batuk, bersin, dan kontak fisik. Sebaliknya, virus komputer adalah program yang dapat dijalankan, yang dapat diinstal secara tidak sengaja dan membahayakan pengguna dan komputer. Virus dapat menginfeksi komputer melalui penipuan, menyamar sebagai pembaruan keamanan atau kerentanan dalam perangkat lunak. Setelah terinstal, virus dapat mencuri atau menghapus file, mengontrol program lain,
atau mengizinkan orang lain mengontrol komputer dari jarak jauh, di mana hacker ini dapat kesempatan untuk mengambil alih jutaan komputer di seluruh dunia dan menggunakannya ke tentara digital yang dikenal sebagai botnet untuk menyerang dan menghapus situs web. Serangan ini disebut dengan penolakan layanan terdistribusi atau bisa disebut distribute denial of service, di mana peretas membaca di situs web dengan terlalu banyak permintaan. Lalu ada trik lain yang digunakan menjahat di dunia maya untuk mengirimkan email spam dalam jumlah besar untuk melobi orang agar membagikan informasi pribadi sensitif. Penipuan phishing melibatkan pengelikan situs web palsu yang menyebabkan kata sandi diberikan dan peretas dapat mengakses akun nyata untuk mencuri informasi atau uang yang kita miliki. Lalu, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang ada di dunia? Meskipun perusahaan-perusahaan undang-undang dan juga organisasi pemerintah berupaya membuat internet lebih aman, 90% sistem komputer diretas karena kesalahan sederhana yang dilakukan oleh manusia. Jadi, untuk melindungi diri kita sendiri, kita bisa mengambil langkah-langkah untuk melindungi data, komputer, keamanan semua orang di sekolah, tempat kerja, maupun rumah dengan miliaran atau triliunan dolar yang dipertaruhkan. Penjahat dunia maya semakin pintar setiap tahunnya, dan kita semua harus tetap berupaya melindungi diri kita dan juga waspada. Lalu kita masuk ke bab The Internet How Search Work. Saya pikir dalam bab ini, saya akan banyak menginspirasi banyak orang di seluruh dunia beralih ke mesin pencari untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan sepele dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting. Jadi merupakan tanggung jawab besar untuk memberi jawaban terbaik yang kita bisa. Tapi ada kalanya kita akan mulai mempelajari kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin seperti AI. Namun, kita harus memikirkan nih, bagaimana pengguna akan menggunakannya karena pada akhirnya kita ingin memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Mesin pencari tidak menjalankan pencarian real-time di World Wide Web karena banyaknya situs web yang dibuat setiap hari. Sebaliknya, mesin pencari memindai web terlebih dahulu untuk mengumpulkan informasi-informasi yang mungkin dapat membantu pencarian nanti. Hal ini memungkinkan mesin pencari memberikan jawaban secara real-time ketika mencari tentang perjalanan ke Mars. Internet adalah web halaman-halaman yang dihubungkan dengan hyperlink dan mesin pencari, menjalankan program laba-laba yang mengumpulkan informasi tentang halaman-halaman ini. Laba-laba ini akan mengunjungi setiap halaman yang ditemukannya di internet dan mencatat informasi apapun yang diperlukan dalam indeks pencarian. Saat mencari kata perjalanan ke Mars, mesin pencari mencari di indeks pencarian untuk dengan cepat menemukan semua halaman yang berisi kata-kata tersebut. Namun, menelusuri istilah penulisan ini dapat menghasilkan jutaan halaman. Hal ini dapat menjadi tantangan karena mesin pencari mungkin perlu menebak apa yang ingin dicari pengguna. Singkatnya, mesin pencari ini menggunakan program laba-laba untuk memindai web dan mengumpulkan informasi tentang waktu perjalanan ke Mars. Di mana mesin pencari ini menggunakan algoritma untuk membantu meningkatkan peringkat halaman berdasarkan preferensi pengguna setiap memeriksa bahwa yang kita cari di Google membantu kita. Pelaku spam memanipulasi algoritma pencarian untuk meningkatkan peringkat halaman dan mesin pencari secara teratur membarui logaritma mereka untuk mencegah munculnya situs palsu atau tidak dapat dipercaya. Untuk memastikan hasil terbaik, pengguna harus mencari sumber terpercaya dengan memeriksa halaman web. Program pencarian terus meningkatkan algoritma di mana dengan metode ini akan mempersempit pencarian. Lalu, mesin pencari modern juga memahami kata-kata pada suatu halaman untuk menemukan kecocokan terbaik dengan apa yang dicari pengguna. Pembelajaran mesin ini sejenis kecerdasan buatan atau AI membantu algoritma penelusuran memahami makna mendasar dari kata-kata. Seiring pertumbuhan internet yang pesat, tim mesin pencari harus memastikan bahwa informasi yang mereka inginkan bisa didapatkan dan mudah diakses.